Ibadah Minggu 26 April 2020. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah kita mempersiapkan diri, dimohon jemaat berdiri, menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219, bait pertama, di saat ini ku angkat tembang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita kembali mengagungkan memuliakan Tuhan dengan pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, bait yang pertama. Firman-Mu ku pegang selalu, saat luka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan memimpin aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tetap bersyukur kepadamu, walaupun kami dilanda oleh COVID-19 ini, namun kasih penyertaan Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Terlebih saat ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami melakukannya dengan taat dalam kehidupan kami setiap hari. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran itu
akan memelihara hatimu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan menjadi dasar pelayanan firman hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis dari Kitab Perjanjian Baru dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai 25 di bawah judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Saya akan bacakan ayat yang ke-34 dan ayat 35 demikian. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia dan pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari kebangkitan Yesus itu, ada dua orang murid, yaitu Kleopas dan yang lainnya. Kleopas dan satu murid lainnya pergi ke Emmaus, yaitu dalam kehampaan mereka, dalam kedukaan mereka, dalam galau mereka. Karena Yesus yang mereka harap-harapkan itu telah mati. Bahkan informasi ia telah bangkit. Namun itu pertanyaan besar bagi para murid. Sehingga mereka pergi ke Emmaus dari Yerusalem tanpa pengetahuan murid yang lain. Karena dalam hati duka, galau, dan sedih. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat-saat semacam ini, maka sebagai orang yang dekat dengan Yesus, di perjalanan ke Emmaus yang kurang lebih 2 jam, berjalan kaki, atau 7 mil, atau 10,5 kilometer, mereka bercakap-cakap tentang kejadian yang menggemparkan Yerusalem. Dan ketika mereka bercakap-cakap tentang kejadian menimpa Yesus, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka tidak mengenal karena ada sesuatu yang menutup penglihatan mereka. Tetapi mereka berkenan berjalan bersama, yaitu orang yang tidak mereka kenal ini. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kalian percakapkan dalam perjalanan ini? Lalu kemudian murid-murid itu berhenti dengan muka muram dan berkata, apakah engkau satu-satunya orang yang ada di Yerusalem ini yang tidak mengetahui kejadian belakangan ini yang menggemparkan dan menghebohkan Yerusalem? Yesus bertanya, apa itu? Kemudian disinilah yaitu Kleopas atau Alpeus ini menceritakan dengan gamblang bahwa Yesus yang telah mereka ikuti itu, ia telah ditangkap, ia telah dianiaya oleh para imam besar dan penguasa-penguasa pada saat itu. Bahkan mereka menyalibkan dan membunuh dia. Dan setelah itu, pada hari yang ketiga, para perempuan pagi-pagi benar pada hari pertama datang ke makam Yesus dan mereka kaget, jenazah mayat Yesus sudah tidak ada. Lalu mereka beritakan Yesus telah bangkit, tapi namun tidak semua menjadi percaya. Dan inilah kejadian yang kami percakapkan. Lalu kemudian ayat yang ke-19, disinilah paparan dari Alpeus atau Kleopas ini begitu gamblang menceritakan tentang Yesus itu. Karena ia menganggap yang datang kepada mereka itu, berjalan bersama mereka itu adalah orang asing. Mereka dan Alpeus menceritakannya dengan gamblang di sini. Lalu kemudian ayat 19, Yesus memberi tanggapan. Di dalam ayat 19 Yesus memberikan, yaitu tanggap ayat yang ke-25, Yesus memberikan tanggapan demikian kepada mereka.
Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, Yesus hadir dan mencela lambatnya mereka menjadi percaya perkataan para nabi. Dan disinilah Yesus dalam ayatnya yang ke-26 dan seterusnya menjelaskan kepada mereka bagaimana kitab para nabi, bagaimana yaitu kitab Mazmur dan nubuat-nubuat dan kitab Musa sudah menceritakan tentang Mesias yang harus menderita, Mesias harus mati, tetapi Mesias itu harus bangkit dari antara orang mati. Begitu banyak ia menguraikan dan menceritakan firman Tuhan kepada murid-muridnya, sehingga malam di Emmaus mereka meminta Yesus untuk tinggal bersama mereka. Ketika Yesus sedang membagi-bagikan roti kepada mereka, maka terbukalah hati dan terbukalah mata dan pikiran mereka. Mereka melihat Yesus ini adalah Yesus yang telah bangkit. Mereka menjadi percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari nas ini ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama yang perlu kita renungkan ialah percakapkanlah, yaitu tentang Yesus itu. Artinya karena yaitu Alpheus atau Kleopas ini melihat orang asing berjalan bersama mereka, lalu ia langsung menceritakan tentang Yesus yang dianiaya, Yesus yang mati, Yesus yang sedang dalam pertanyaan bangkit atau tidak itu. Dan itu batas pengetahuan dari Alpheus ini. Ia menceritakannya. Ini adalah tugas kita dan ini teladan bagi kita masa kini. Beritakan Yesus yang telah kita imani dan kita percaya sehingga orang lain bisa menerima Kristus dan diselamatkan. Yang kedua, di sini mereka Alpheus dan yang lainnya dalam perjalanan di Emmaus ini mereka bercakap-cakap tentang Yesus, berdiskusi, bertukar pikiran tentang kejadian mengenai Yesus. Di situ Yesus hadir dan datang kepada mereka. Ini Bapak Ibu, percakapkanlah tentang Yesus. Percakaplah tentang Allah, percakapkanlah tentang Yesus Kristus Tuhan di antara kamu dan di antara teman-temanmu, bahkan dalam pikiranmu. Sehingga Yesus hadir dan datang kepadamu, kepada kumpulanmu, kepada percakapanmu, dan menerangi hati dan pikiranmu, menjadi kamu semakin percaya kepada Allah, mengenal Allah, dan menjadi taat dan setia kepadamu. Kalau kita banyak mempercakapkan hal dunia, pikiran kita penuh hal kedagingan. Kalau kita selalu mempercakap tentang minuman keras, maka bisa jadi kita menjadi pemabuk dan peminum. Tapi percakapkan Kristus, percakapkan Allah, percakapkan Roh Kudus, maka Roh Kudus dan Allah datang ke dalam hidup kita dan Dia akan memperbaharui dan menguatkan kita menjadi kita semakin taat, semakin diberkati, semakin menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Yang ketiga, doakan COVID-19 segera berakhir. Doakan bahwa virus corona COVID-19 akan segera berakhir. Maka dia akan berakhir pada saatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Di tengah deraan virus corona ini menimpa dunia Indonesia dan kota Palangkaraya dan kami sekalian. Namun kasih dan penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Walaupun kami tidak beribadah di rumah, tapi iman percaya kami tetap terpelihara di rumah kami masing-masing. Dan kami senantiasa taat dan percaya kepadamu. Walau kami tidak bisa datang ke gereja, namun iman kami Kristus tetap pelihara sehingga kami taat dan percaya kepadamu. Kami ingin berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu di mana saja berada. Tuhan mengenal mereka satu persatu. Tuhan melawat dan memberkati mereka semua.
Tuhan memberikan perlindungan, kesehatan dan kekuatan, terhindar dari segala mara bahaya sakit penyakit, sehingga mereka tetap kuat, tetap mengagungkan dan memuliakan Tuhan, beraktivitas di rumah masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk seluruh warga jemaat-Mu, bagi para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, orang telantar, terpenjara dan menderita. Tuhan berkati dan sertai. Engkau boleh pakai siapapun sebagai alat di tangan-Mu untuk menolong saudara-saudara kami ini. Kami bersyukur Tuhan telah memelihara gereja-Mu, sehingga telah mengutus yaitu para penetua, diakon, pendeta, guru-guru agama, pikaris, penginjil, guru-guru sekolah minggu, pemain musik gereja, penyanyi gereja, dan setiap orang yang telah berperan dalam pelayanan-Mu. Berkati kami semua, sehingga kami dapat melayani dengan baik, sehingga kami bertumbuh bersama di dalam iman yang kuat dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur karena gereja Kalimantan Pengelis tanggal 10 April berulang tahun ke-181. Berkati gereja Kalimantan Pengelis ini, Engkau boleh pakai gereja Kalimantan Pengelis ini sehingga memasyurkan dan memuliakan Tuhan, memberitakan dan mempercakapkan Kristus, sehingga banyak orang taat, percaya dan diselamatkan. Kami serahkan pimpinan gereja Kalimantan Pengelis, mulai dari majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, para pendeta, penetua, diakon, dan seluruh warga jemaat. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk beribadah dan mengagungkan, memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa secara khusus untuk pemerintah kami, untuk aparat keamanan, untuk para tenaga medis, untuk mereka yang bergerak di garda terdepan untuk memutus wabah virus corona ini, sehingga pada saatnya kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, bersinergi bersama dengan aparat keamanan, pemerintah, tenaga medis, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama yaitu mengakhiri wabah corona ini. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan Yesus Kristus semuanya akan berakhir dan kami kembali beraktivitas secara normal seperti sedia kala. Inilah Tuhan doa kami yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur 96 ayat 7-8 sampai 8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kesehatan dan kekuatan, berkat dan sejahtera yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami mau serahkan persembahan syukur kami, Tuhan terima dan Tuhan berkati, sehingga dapat dipergunakan secara baik dan bertanggung jawab oleh majelis jemaat-Mu. Dan bersama dengan barang duniawi ini, kami serahkan hidup kami untuk memuliakan Engkau sepanjang hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 197, bait pertama dan seterusnya, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus
Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku bertahan